Masih di channel Belajar Komputer dari Eyang Blangkon, bersama saya Rizal Firmansyah sebagai admin. Nah, jadi di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita di pembahasan hard disk drive. Cuman sebelum ke hard disk ya Eyang Blangkon ya, Iya, kita akan belajar dulu mengenai istilah storage atau memori. Langsung saja mungkin Eyang Blangkon bisa menjelaskan, monggo. iya. Ini sebelum saya mulai, saya mau nanya ini. Iya, iya. Kan kita bicara motherboard itu masih banyak ya. Oh, Masih iya. banyak sisi-sisi yang harus kita bahas gitu Betul, loh. betul. Tapi lantas mengapa harus berpindah gitu? Iya, iya. Atau mungkin apa? Jenuh atau gimana nih orang-orang itu? Iya, kemungkinan pengen hal yang baru, yang. Oh Jadi gitu. yang apa nanti kita bisa lanjutkan motherboard. Iya, iya, iya. Gitu. Ada permintaan banyak soal storage itu di komentar banyak sekali. Oh gitu toh. Iya. Ya kasih tahu kan adminnya ini nggak mau ngomong sih. Saya nggak tahu. Ya nggak apa-apa lah kalau Iya. begitu ya supaya mereka nggak bosan. Toh nanti yang motherboard ini bisa kita bahas apa belakangan nanti Belakangan ya nanti, kita ya. oper. Oke. Betul, betul. Jadi yang diminta storage itu dulu ya. Storage. Oh ya. Begini ya kalau tadinya kan mau bilang hadis ya, yang diminta hadis. Ya, hadis betul ya. Oh ya ya, jadi kita bahas dulu supaya nanti tidak terjadi perdebatan, tidak terjadi kesalahpahaman. Kita bahas dulu berbagai istilah ya, supaya nanti nggak, oh itu namanya RAM, oh itu namanya memori, oh itu storage, biar nggak ada perdebatan kayak begitu. Betul. Kita bahas secara global ya. Jadi nanti topiknya kita akan bicara hadis ini loh, pantasan aja ininya sudah disiapkan di sini gitu loh, ya. Makanya tadi saya buat apa gitu ya. Iya. Ternyata itu tuh ya Iya, maksudnya. betul ya. Oke. Nah, nanti kita bicara sampai ke dalam-dalamnya ya. Ini kan hadis ini. Iya. Jadi nanti kita bicara itu, tapi sebelum ini kita bicara dulu beberapa istilah supaya nanti nggak rancu gitu. Oke, kalau gitu Eyang Blangkon menjelaskan, saya tak ke kamera. Ya, lo gininya aja kita ada di sini aja enak. Oh ya. gitu. Oh iya iya. Jadi begini, Nggih. awalnya dulu itu ada istilah storage ya. Oh, storage. Storage ini artinya jadi lengkapnya tuh storage device. Jadi kayak begini ya. Ini dalam hal komputer loh, bidang komputer loh ya. Beda nanti dalam bidang yang lain akan beda. Jadi kayak begini, storage ini device ini. Nah aslinya dulu itu bicara ini gitu, storage device. Lantas itu apa? Ini namanya perangkat penyimpanan atau media penyimpanan. Seperti itu ya dalam bidang ilmu komputer ya. Kalau dalam bidang lain nanti beda lagi. Storage itu bisa berarti gudang juga. Oh. Iya, tapi ini kan gudang data. Betul, ya kan betul. komputer. Betul. Nah, storage itu media penyimpanan. Jadi storage itu banyak sekali jenisnya itu nanti. Terus kemudian dalam sisi lain ada yang berbicara memori. Nah, memori itu adalah tempat untuk nyimpan data gitu. Oh. Jadi di sini memori dengan storage itu jadi rancu ya. Iya. Omongan itu. Jadi nanti berbeda-beda. Saya ngomong aja dengan orang apa luar negeri ya. Betul. Dulu di awal-awal itu banyak yang salah. Jadi suatu saat itu ceritanya kayak begini. Saya memberikan gambaran pada pemirsa Betul. ya. Ke sebuah toko kemudian ngomonglah ini. Itu kebetulan orang Belanda. Jadi Belanda beneran ya. Nggak kayak kita ngomong orang Belanda ternyata orang Perancis. Oh, iya. Jadi orang luar dibilang Belanda. Iya. Kalau ini memang Belanda bener itu. Iya. Ke toko kemudian beli PC. Waktu itu yang beli di PC itu kemudian mengatakan kayak begini. Iya. Tolong saya buatkan satu yang terbaik dengan memorinya yang besar ya, seperti itu. Nah, jadilah itu ya. Jadi beberapa hari kemudian jadi, dihubungi datang. Setelah dicek, dinyalakan, ternyata yang dibesarkan itu adalah memori utama RAM. Oh, RAM betul. Ya. Memori utama. Orang Belanda nih mengatakan, loh, kok kecil memorinya? Gitu ya. Ya. Padahal dimaksud orang Belanda ini adalah hard disk. Hard disk. Maksudnya hard disknya itu yang gede karena nanti untuk data apa penelitian kayak begitu. Betul. Nah terjadi perdebatan, prinsipnya gitu. Yang jual, loh itu memorinya udah tinggi gitu. Loh ya memori ini nggak apa-apa, tapi memori yang ini harus besar gitu. Iya. Barulah
kami menjelaskan enggak, yang dimaksud itu memori ini adalah hard disk kayak gitu. Nah, di luar itu kayak begitu gitu. Ya. Nah, kemudian ada juga yang bilang storage kayak gitu ya. Ya. Oke, jadi jangan sampai kita bilang, "Oh, kalau storage itu hard disk, SSD itu. Kalau memori itu ya RAM." Jangan sampai begitu. Betul. Karena pengertian ini pengertian secara umum global ya, dalam ilmu komputer. Jadi kalau Anda membaca nanti literatur di mana-mana ya, nanti berbeda-beda itu. Betul. Karena orang yang bikin orang Indonesia tuh ya. Iya sih. Jadi storage ini, yang lain memori ini. Karena sumbernya beda gitu. Betul. Ya, kalau kita globalkan semua artinya itu. Jadi kalau di Indonesia kan aja lah media penyimpanan. Iya. Ya, ada yang nyebutnya storage, ada yang memori dan sebagainya. Iya. Nah, nanti saya bilang memori gitu aja ya, atau storage ya. Jadi itu nanti ada, pada dasarnya ada dua golongan besar. Golongan besar yaitu yang nanti sifatnya gini, ada yang memori sifatnya sementara tuh. Ya. Ada yang tetap. Jadi storage device ini atau memori. Jadi memori itu storage device sebetulnya ya. Jadi itu apa sih? Yaitu media penyimpanan yang mampu menyimpan informasi atau data-data komputer dalam timing tertentu. Betul. Ya, jadi kayak dia disebut nanti ada kalimat permanen gitu. Permanen itu bukan berarti gini, ini storage ini adalah tempat penyimpanan yang sifatnya permanen. Itu artinya bukan begini, dia sampai 1000 tahun lagi tetap ada, enggak. Iya. Tentu ada batasnya. Ya. Betul. Tapi karena dia disimpan tetap di situ walaupun ada batasnya, disebutlah permanen ya. Nah, di sini ada perangkat itu yang sifatnya sementara. Yaitu yang sifatnya sementara dalam memori utama itu. Memori utama. Yang sekarang disebut RAM. Oh, betul. Dia hanya nyimpan dalam timing tertentu ya ketika komputer nyala, setelah itu hilang. Ya. Nah, dua itu. Jadi ada yang sifatnya sementara dari pada timing yang pendek, ada pada timing yang lama. Ya. Terus yang timing pendek ini biasanya untuk bisa menyimpan dia harus dapat pasokan listrik dari komputer itu. Selama ada pasokan listrik, dia bisa nyimpan data. Karena data itu dipertahankan karena ada pasokan listrik tadi. Betul. Nah, ada juga tempat penyimpanan yang dia bisa menyimpan dalam waktu yang lebih lama tanpa adanya pasokan listrik. Contohnya hard disk, CD, flash disk, disket. Ya disket, yang itu dulu disket. Ini zamannya disket ya? Iya, disket dulu. Ya, floppy disk drive ya. Iya. Kemudian yang baru-baru ini ada yang SSD ya. Flash disk. Ya, dan sebagainya. Iya. Itu sifatnya orang mengatakan permanen tadi, tapi tetap loh ya ada batasannya. Kayak begitu, jadi dua golongan besar. Nah, kalau nanti ditinjau dari ya tadi itu ya lamanya penyimpanan ya, itu ada dia menggunakan istilah memori tapi bukan storage. Jadi ada volatil memori, nanti kita bahas pada saat RAM ya. Ada non volatil memori. Jadi ini sempat jadi perdebatan gitu karena ketidakpahaman di sini gitu. Betul. Kan dibaca satu literatur saja kemudian dia mempercayainya. Betul. Atau karena pengajarnya itu taunya itu kemudian dia percayai. Betul. Akibatnya dia ngotot begitu gitu ya. Jadi sebetulnya gini, ada nanti ini volatil ya, ini volatil memori gitu. Nah, ini sebenarnya sudah pernah kita bahas ini ya? Pernah, tapi kayaknya ada yang salah paham juga gitu loh. Non volatil memori. Nah, kalau di sini ini ada akhirnya non volatil memori itu non VRAM. Nah, ya. Ada kayak gini. NVRAM. Nah, ya. Singkatan ya. Ya. Nah, ini mengacu kepada RAM. Jadi yang non volatil itu sebetulnya banyak gitu ya. Betul. Jadi kalau ini kan non volatil random access memory. Betul. Ya. Nah, sekarang kita bicarakan dua ini loh dulu ya supaya paham gitu, enggak
nggak apa istilahnya dalam bahasa Inggrisnya ngotot gitu. Ya, benar-benar. Ya, jadi volatil itu artinya menguap, mudah menguap. Volatil. Contoh yang mudah menguap itu adalah bensin, ya, Betul. spiritus. Itu Betul, kalau betul. dibiarkan menguap habis Hilang, tuh, habis. ya. Kemudian kapur barus itu ya, Iya, bener. menyublim namanya itu ya. Ya, menyuplai bener. Ya, nanti kalau dia lama-lama hilang gitu Hilang, ya. hilang. Nah, minyak atsiri, bangsa minyak wangi Betul, ya. betul. Nah, itu menguap. Nah, di sini memori yang mudah menguap. Masa memorinya mau menguap lama-lama hilang? Enggak. Enggak betul. Artinya media penyimpanan yang datanya itu bisa cepat hilang. Nah, contohnya di sini volatile memory itu ada VRAM ya, volatile RAM. Nah, nanti ada orang salah lagi nanti ya. Iya. Kalau ini NVRAM, kalau ini disebut VRAM yang ini ya. Iya, iya. Nah, VRAM itu apa? Volatile RAM itu. Jadi di sini memori yang mudah menguap tadi. Iya. Lantas jangan didebat kayak begini loh. Kalau VRAM itu pasti video RAM. Jadi RAM yang ada pada kartu grafis. Beda lagi. Iya. Kebetulan singkatannya sama gitu loh. Sama video sama Iya. volatil. Jadi harus paham pada konteks mana kita bicara. Betul. Singkatan boleh sama tapi beda maksud. Betul. Kayak SMP. Sekolah Menengah Pertama. Ya. Kalau SMP di sini selesai makan pulang itu bisa. Ya, jadi Iya. ingat ya, Iya, iya. sebuah Iya. singkatan itu kita harus melihat dari sisi mana kita sedang bicara, pada konten apa begitu. Jangan sampai kita bicara ini terus, oh program itu video RAM setahu saya, jangan seperti itu. Itu nanti akan membuat orang yang lain itu bilang begini, ah dia pengetahuannya sempit. Iya, iya. Ya, Ya. jadi kita harus tahu. Oke, kita bicara volatile memory ya, contohnya apa RAM tadi, RAM jadi tadi. volatile RAM. Dia mudah menguap, datanya di situ tuh mudah hilang, karena kalau nggak ada listrik hilang dia. Enggak ada listrik hilang. Semuanya ya. Nah, kalau non volatile memory itu adalah media penyimpanan itu ya, kalau sekarang itu RAM itu yang dia bisa menyimpan tapi tidak mudah menguap, non volatile. Jadi artinya dia bisa menyimpan dalam waktu yang lebih lama. Lebih lama. Ya contohnya ya, NVRAM itu saya berikan contohnya. Hard disk itu NVRAM ya iya. Ya. Flash disk itu NVRAM ya iya. Nah itu yang di BIOS itu. Jadi data yang disimpan dalam CMOS ya. Iya, iya benar. Itu apa? NVRAM. Iya itu NVRAM. NVRAM. Betul. Ya, data yang tersimpan bukan BIOS-nya loh. Iya, Ya, iya. jadi data dari hasil konfigurasi BIOS kan disimpan di chip CMOS. CMOS. Nah, itu kan dia bisa tetap ada di situ karena ada baterai kan. Baterai. Baterai itulah yang memberikan tenaga pada CMOS ini sehingga data yang ada di situ itu utuh ada di situ. Kalau baterainya ini muatan listriknya habis, Iya. hilang ini, Iya. akhirnya nanti BIOS-nya kembali ke default. Default. Iya. betul. Ya. Nah, tapi ini digolongkan sebagai NVRAM. Nah, kebetulan dalam PC, baik itu desktop, laptop, atau server, itu ada kalimat NVRAM. Nah, ya, itu pasti NVRAM apa beres misalnya kayak begitu Iya, ya, iya, ketika dicek kayak begitu. Nah, itu mengacunya memang pada itu NVRAM yang saat itu tuh mengacunya ke situ gitu loh. Betul. Sehingga orang kalau pengetahuan kita sempit, oh kalau NVRAM itu pasti itu, kalau bukan itu bukan NVRAM. Ini salah. Betul. Jadi pengertian globalnya kayak begitu. Ketika kita berhadapan dengan PC yang kayak begitu, yang dimaksud NVRAM itu adalah tadi itu ya apa namanya hasil konfigurasi dari BIOS yang disimpan di CMOS tadi. Jadi kalau kita mau bicara itu harus tahu pada konteks apa kita berbicara. Betul, betul. Ini yang paling penting untuk kita ketahui ya. Betul, betul. Ya. Secara fundamental ya, Yang ya. Ya iya. Saya berikan contoh aja nanti. Dulu sudah kita bahas. Istilah karakter. Kalau karakter kita itu notasi-notasi. Betul. Ya. Nah, coba psikologi. Oh iya. Karakter itu sifat manusia. Iya, benar-benar. Ya. Sama-sama Iya. penyebutannya. Ya, jadi jangan sampai kita mengatakan yang kayak begitu. Contoh yang pernah kita bahas lagi, ada Iya. itu. B
bandwidth. Bandwidth-nya elektronika. Iya, sama dengan bandwidth-nya kan beda. beda. Kalau itu diperdebatkan hancur ya. Bener-bener. Karena pengertiannya berbeda. Jadi supaya pemirsa nanti nggak salah, kita jelaskan dulu ini. Nah, oke, kita kembali ke storage atau memori ya. Betul. Nah, nanti banyak sekali tadi sudah kita sebut, storage itu pokoknya semua media penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan data-data komputer ya, storage device ini ya. Memori juga begitu. Jadi kalau orang akan bilang kayak begini, hard disk itu memori, ya iya gitu ya. Jadi nanti supaya kita nggak rancu. Nggak rancu, betul. Nah, dari sekian istilah tadi, nanti yang akan kita bahas adalah yang hard disknya dulu. Hard disknya dulu, ya. Jadi memang pada akhir-akhir ini pergeseran istilah ya. Kalau memori itu merembet ke memori utama. Memori utama RAM. RAM ya. Kalau storage itu akhirnya merembet ke hard disk, SSD. Nah, itu. Ya, sekarang pengertian sekarang berkembang ke situ gitu loh. Ya, jadi supaya nanti kita-kita semua yang lagi belajar, termasuk kami-kami ya, tidak lagi ada perdebatan semacam itu. Konteks apa kita bicara. Ya, jadi nanti setelah ini kita akan bicara mengenai hard disk dulu ya. Betul. Nanti kalau sudah selesai ya yang lain nanti kita tentukan berikutnya, kita kupas tuntas ya, sebatas apa yang kita kita pahami. Begitu. Oke, jadi ini pembahasan awal tentang makna dari storage atau memori dan dijelaskan oleh Yang Blangkon. Iya. Kita lanjut mungkin di video selanjutnya. Iya. Terima kasih.